Halo semua, kali ini gua mau kasih review untuk jalan-jalan ke Bandung 3 hari 2 malam. Siapa tahu nih ada yang butuh referensi dan seleranya cocok sama gua juga. Jadi ya monggo silakan dilihat. Untuk saving your time daripada nyari-nyari makanan yang B aja, mendingan langsung cus ke yang paling dahsyat. Nah, karena nyampenya pagi-pagi, jam tujuan gue nyampe, langsung aja gue meluncur ke dimsum 9 ayam. Katanya sih enak, dan kebetulan bukanya pagi ya. Ternyata ada satu lagi juga yang bukanya pagi, yaitu 9 naga. Itu yang non halal. Kalau yang ini kita versi halalnya. Katanya sih chili oilnya enak, tapi sebenarnya ya oke aja sih. Nah, ini ada siomay, congpan, hakau, enak-enak sih. Yang ikan rasanya kayak ikan tenggiri, tahu-tahuannya, kulit tahu goreng, bakminya juga lumayan. Ini tempat selalu antri banget ya, sampai gue selesai juga. Tapi buat gue sih yang paling enak tetap tempat dimsum yang inisialnya FL. Lanjut ke Dago Dream Park. Di sini sih cukup deket sih dari kota Bandung, cuma 30 menit lah dari tadi yang tempat gue makan dimsum. Banyak hutan pinus, masuknya satu orang 35.000, mobil 10.000. Karena capek jalan, katanya sih sekitar 14 hektar ya. Jadi kita putusin naik mobil warawiri, satu orangnya 10.000. Nah, kita keliling-keliling ke spot foto sih yang gratis. Semua wahananya di sini bayar kalau mau naik apapun. Nah, di sini udaranya semriwing, dingin deh. Jadi kita cukup menikmati udaranya sambil keliling-keliling mobil warawiri. Nah, ini ada banyak spot foto, tapi kalau gue sih males foto-fotonya, lebih pengen nikmatin alam sambil santuy bareng suami. Soalnya spot fotonya tuh kadang ada yang harus naik tinggi banget, anak tangganya banyak, jadi udah cukup lelah tadi nanjak-nanjak gitu ya. Akhirnya kita putusin untuk main archery. Bayarnya 35.000 dapat 6 panah. Lumayan lah ya, belajar dikit-dikit nih dasar untuk memanah. Ternyata karet busurnya itu kalau ditarik cukup keras ya. Jadi kadang kalau nggak kuat bikin tangan geter-geter gitu. Lumayan lah, cukup menantang. Lanjut ke kota lagi. Nah, ini deket banget sama yang tadi ya, makan dimsum. Ada batagor abun 45.000 seporsi. Ya oke lah. Lanjut ke Haris Hotel. Jadi kami tinggalnya di Haris, deket Festival Citylink Mall. Jadi kalau mau butuh apa-apa bisa ke sana. Tapi setelah gue cek-cek, later on kalau ke Bandung gue maunya ke Vive Hotel karena dekat Pascal. Nah, lanjut kuliner malam, gue makan nasi goreng cek acong. Nah, mohon maaf ini non halal ya. Gue pengen coba sih sensasi makan nasi goreng sama kuping B2 sama samcan juga. Dari segi rasa sih ya oke lah, gurih, tapi enggak yang sampai wow banget. Nah, ini tempatnya di sekitar sini, perumahan. Lalu lanjut, karena ini tempat hype banget, jadi gue pengen lihat nih sebenarnya ada apa sih di Sudirman Street. Ternyata gue baru tahu, ternyata di dalamnya itu makanannya semuanya kebanyakan non halal. Jadi surganya bagi kalian yang mau makan pork. Nah, cuma karena gue udah kenyang, jadi gue sih mau lihat-lihat aja dan putusin mungkin mau beli snack-snack aja kali ya. Nah, gue lihat banyak banget jenisnya. Ada yang cabang dari Jakarta, ada yang emang restoran pork lokal, Thai food. Katanya sih enak ya karena chefnya dari pernah kerja di tempatnya langsung gitu ya. Terus ini di depannya Sudirman Street, di samping-sampingnya ada ruko-ruko, banyak juga restorannya, ada Chinese food, ada Indonesian food. Nah, gue sih beberapa kali mendapati ya tukang nasi goreng di Bandung itu masih
masaknya pakai arang ya. Termasuk tadi nasi goreng pork yang gue makan juga masaknya pakai arang. Kami beli es krim aja sih buat icip-icip. Terus juga gue beli sekoteng, rasanya B aja sih, cookiesnya juga B banget. Hari kedua dibuka dengan sarapan bakso goreng Pandu yang kemarin gue beli dari Grab. Lalu lanjut ke mana ya, kita ke daerah Pangalengan. Cukup jauh sih dari kota Bandung ya, sekitar 1,5 jam. Dan rasanya perjalanannya panjang banget. Ngelewatin beberapa sawah, kebun, pedesaan, gang-gang kecil, kampung-kampung gitu ya. Ini dia kurang lebih perjalanannya cukup panjang. Dan akhirnya, yang ngelewatin juga nih kuburannya almarhum anaknya Ridwan Kamil. Ada macet juga di beberapa titik. Dan ini udah masuk ke daerah Pangalengan. Berkelok-kelok sampai jujur sih pusing. Soalnya nanjak juga. Nah, gunungnya udah mulai kelihatan. Ini harusnya sih udah deket ya. Di peta udah tinggal beberapa belas menit lagi. Nah, ini dia situ Cilencanya. Cuma gue berhentinya nggak di titik untuk orang rafting ya. Gue berhentinya di satu tempat makan. Dampulo namanya. Kebetulan sama aja sih ya, dia menyediakan sewa perahu buat keliling-keliling situ Cilenca. Kemarin gue dapet 50.000 per orang. Situ buatan apa asli bang? Gue sih cukup menikmati ya pemandangannya, ada gunung, ada banyak opsi tempat glamping, yang pasti udaranya tuh dingin, sejuk, walaupun agak terik panas, tapi jeruk buat lihat-lihat. Untuk masuknya itu per orang 10.000. Sebenarnya sih nggak terlalu gimana-gimana ya kebunnya, karena kebanyakan jeruknya masih hijau, lemon California, dan juga ada jeruk kecil yang bisa dimakan, tapi lupa namanya apa, sekilonya 15.000. Cukup mahal sih menurut gue ya. Tapi ya udahlah ya, gue jadi belajar nih kalau jeruk yang matang tuh pori-porinya gede. Nah lanjut nih, sebelum pulang gue mutusin buat have fun, buat naik Flying Fox. Tapi jujur menurut gue ini cukup serem. Tapi sih sebenarnya nggak terlalu serem sih kata suami gue juga, karena ya nggak terlalu tinggi. Ya tergantung deh ya, setiap orang beda-beda. Kalau gue karena takut ketinggian ya, sekarang udah nggak berani nih naik wahana-wahana kayak gini lagi. Kayaknya ini terakhir deh. Bayarnya 30.000 doang, murah ya. Nah, akhirnya gue menepi di Dampulo lagi. Terus gue putusin untuk makan Indomie kuah. Ya, habis dingin-dingin kena angin enak kayaknya ya. Lanjut pulang ke kota Bandung lagi. Di sini daerah Soreang lewatin ya. Ada banyak sawah, restoran pinggir sawah. Terus ada toko-toko besi yang rapi. Lanjut makan ke Dapur Pandanwangi. Nah ini restoran the best menurut gua untuk makanan Sunda di Bandung. Makanannya enak-enak semua, tapi yang paling favorit itu adalah tatarataran. Ya, ini sambal dadaknya juga enak sih, tapi yang ter-the best ini adalah terong raos. Semua orang yang dari Jakarta kalau ngepost tentang makanan di restoran ini pasti tentang terong raos. Bahkan orang yang gak suka sama terong pun jadi suka, termasuk suami gua. Nah, jadi ini must try banget kalau ke Bandung, pokoknya the best. Sambal dadaknya pedes banget tapi mantep, ini baru Sunda banget gitu ya kata gue mah ya. Nah ini aduh gue pokoknya menikmati banget, makannya sampai kalap. Terus selesai makan dari sini pokoknya kenyang bego lah pokoknya. Nah kita berdua sama-sama menikmati sampai bener-bener habis, tidak ada bersisa, bahkan sampai ke nasi liwetnya juga habis, bis. Tuh lihat ya muka-muka orang menikmati mah ya, udah nggak peduli sama kanan kiri gitu ya. Terus kita balik ke hotel, tapi sebelumnya mau ke Prima Rasa deket hotel di Jalan Peta untuk beli oleh-oleh. Nah malamnya lanjut, kita berdua itu diajak sama teman yang orang lokal Bandung untuk ke restoran namanya Gourmetaria.
Bahkan kita sampainya itu di sana jam setengah 9 malaman, tapi masih harus antri 30 menit. Dan menu-menunya gila sih. Kita pesan 4 menu dan semuanya enak. Ini restoran wajib kedua yang lo harus kunjungin. Salmonnya enak, chicken teriyaki saladnya enak, burgernya juga enak, steak mushroom, lupa namanya, ini juga enak deh pokoknya, enak banget. Nah lanjut nih, habis makan yang enak di restoran, ya mau makan cemilan lagi gitu ya, ke Roti Duty. Yang gue pesen ada cheese kismis, ada peanut butter cheese, dan yang the bestnya jatuh kepada smoked cheese. Ini dia penampakannya, enak banget pokoknya, lo harus pesen sih kalau emang mau beli Roti Duty ya. Yang lainnya sih rasanya ya standar lah ya, bukan yang nggak enak, enak kok, tapi yang the bestnya smoked cheese. Nah tibalah di hari terakhir, hari ketiga, pagi-pagi kita mau cari makan dimsum di 9 Naga. Ya rasanya sih oke aja ya, nggak sampai wow banget, lumayan lah ya. Lalu lanjut, kita balik ke hotel untuk siap-siap packing dan check out. Nah, lalu lanjut ke satu tempat wisata baru di Kota Bandung. Jadi kalau dari Kota Bandung harus keluar dulu dari Tol Pasir Koja, lalu menuju ke ini dia, KBP, Kota Baru Parahyangan. Jadi kalau orang-orang lokal Bandung biasanya kalau mau healing-healing, keluar sedikit dari daerah kotanya ke daerah namanya Kota Baru Parahyangan. Begitu tiba di kota ini, langsung teringat suasana alam sutra. Jadi udah banyak banget pembangunan, udah banyak banget rumah-rumah yang bagus-bagus, terus ruko-ruko, sekolah-sekolah, dan pastinya kalau udah banyak pembangunan seperti ini, tempat makannya juga banyak. Dan juga ada IKEA juga. Jadi kalau mau belanja furniture, biasanya orang-orang Bandung kalau mau ke IKEA ya di sini. Nah itu dia. Lalu kita mau ke ruko-ruko tempat makannya. Jadi sebelum makan di satu tempat, udah tahu sih mau makan di mana. Tapi sembari nunggu teman juga yang datang, gue keliling-keliling cari kopi dan juga keliling-keliling Bumi Hejo, tempat-tempat tenan makanan gitu ya. Ada banyak jajanan. Tinggal dipilih aja sih, tempatnya friendly dan banyak yang bawa sepeda dan skuter ya. Nah, kita putusin makan di tempat Italia. Pizzanya masih dibakar secara tradisional. Di sini juga ada gelatonya. Tapi kita mau pesan menu yang lain. Ini dia menunya. Enak-enak kok di sini, bisa jadi opsi juga nih teman-teman kalau mau makan di daerah Kota Baru Parahyangan. Ini ada aglio olio versi jumbo. Jadi kayak bakmi ya. Lalu ada juga doppio calzone di manso. Dalamnya banyak mushroom dan juga bayam. Itu ada juga carnivore yang tipis. Enak-enak kok, rasanya pas, nggak too much creamy, nggak bikin enak. Nah ini di dalamnya calzone nih. Lalu lanjut makan yogurt Chayo. Katanya yang punya orang Bandung, tapi udah banyak buka cabang juga sih sebenarnya di Jakarta ya, Purindah. Oke deh, sekarang udah waktunya harus balik ke Jakarta. See you again on the next review. Bye-bye.